Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leli Sari, di mana pada kesempatan pada hari ini saya akan membahas masalah pengertian daripada hukum penanaman modal. Di mana di minggu sebelumnya kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah daripada investasi atau acap kali diartikan dengan penanaman modal. Sebenarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya investment. Apa sih pengertian dari hukum penanaman modal itu atau hukum investasi? Menurut beberapa ahli di sini saya akan utarakan. Yang pertama, menurut Ida Bagus Wiyasa Putra, hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan, dan yang terpenting mengarah agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Yang kemudian hukum investasi dikonstitusikan sebagai norma hukum. Norma hukum dalam hal ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya penanaman investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan terhadap investasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dengan adanya investasi tersebut. Menurut Todung Mulya Lubis, hukum investasi tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan. Di sini ada pengertian investasi lebih ditekankan pada sumber hukum investasinya, yaitu sumber hukum investasi meliputi undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Sedangkan pengertian hukum investasi menurut Salim A.S. dan Budi Sutrisno merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara. Itu pengertiannya. Kemudian kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis ialah kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, di mana kaidah-kaidah hukum itu terdapat dalam undang-undang, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Kaidah hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dan hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status yang dimiliki investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Jadi investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik itu adalah penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Jadi dari uraian di atas dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi, yaitu ada 5. Yang pertama unsur kaidah hukum, unsur adanya subjek, di mana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi. Unsur adanya bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi, unsur adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi, dan kelima unsur terakhir yaitu negara. Selanjutnya di sini kita melihat apa sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan investasi tersebut. Kita lihat di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 2, menciptakan lapangan kerja. 3, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. 4, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha. 5, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. 6, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. 7, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real. Yang terakhir, 8, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, untuk kesempatan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.
Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.